Shalom, Jemaat Victory, umat berkemenangannya Tuhan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini untuk terus menenungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang terus melimpahi kasih setia bagi setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sampai pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami mau menenungkan kebenaran firman. Tuntun kami untuk semakin mengerti akan Engkau, untuk menyelaraskan diri akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasihnya Tuhan. Wah, haleluya. Adik-adik youth dan teens yang terus setia merenungkan kebenaran firman, bersaat teduh bersama Victorious Devotion. Kekasihnya Tuhan, kita masih ada di bulan November dengan tema Langit Baru, Bumi Baru. Dan jangan lupa, tema kita di 2024 ialah Barang Siapa Menang. Dan kita masuk di November dengan tema Langit Baru, Bumi yang Baru. Pagi ini renungan firman Tuhan, saya beri judul Allah adalah awal dan akhir. Kita lihat satu nats firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Istilah yang merujuk ya pada huruf pertama dari Yunani, dari alfabet Yunani. Ungkapan ini melambangkan bahwa peran Allah dalam memulai dan menyelesaikan segala sesuatu. Tidak ada satupun di bumi ini yang kita lihat, yang kita nikmati di luar daripada rencana dan kehendaknya Tuhan. Dialah yang mengawali dan dialah yang akan menyelesaikan segala sesuatu di alam semesta ini. Ada 3 poin yang kita mau renungkan pagi ini, menuntun kita semakin mengerti kebenaran firman dan melakukannya. Yang pertama adalah Alfa dan Omega, Allah yang memulai dan menyelesaikan segala sesuatu. Dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6 ini berkata bahwa ketika Allah berkata ia adalah Alfa dan Omega, Dia mau menyatakan bahwa dari mulanya segala sesuatu ada di dalam tangannya. Seperti huruf pertama dan terakhir dalam alfabetnya Yunani. Allah ada di setiap hal yang Dia ciptakan, yang telah tercipta, yang kita nikmati saat ini, dan akan tetap ada hingga akhir segala sesuatunya dalam hidup saudara dan saya. Allah bukan hanya Tuhan yang ada di awal kehidupan kita, tetapi Dia juga Tuhan yang ada dan di akhir kehidupan kita, bahkan setelah akhir kehidupan kita. Dikatakan bahwa Dia yang awal dan yang akhir bukan berarti Dia ada saat Dia tidak ada, tetapi Dia tidak terbatas dari kekal sampai pada kekal. Tapi ayat ini mau merujukan bahwa Dia Allah yang memulai segala sesuatu dan yang menyelesaikan segala sesuatu. Poin yang kedua adalah awal dan akhir. Bicara soal kekekalan Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai awal dan akhir, Allah menunjukkan sifat kekekalannya. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ini diciptakan. Dan Dia terus ada ketika segala sesuatu yang fana ini pun akan terus menuju pada akhirnya. Kehadiran Allah yang kekal menjadi sumber penghiburan bagi saudara dan saya, umatnya yang percaya kepadanya, yang terus menaruh pengharapan akan Dia. Kita memiliki penghiburan, kita memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut akan masa depan atau akhir dari kehidupan ini, karena kita memiliki Allah yang mengatasi ruang dan waktu. Kita tahu Allah di dalam kekekalannya ada bagi saudara dan saya. Dan yang terpenting, kasih, setia, dan kuasanya tidak pernah berakhir. Haleluya. Poin yang ketiga, kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Ini bicara dari
Nats ini mau menyampaikan bahwa Allah adalah awal dan akhir. Yang poin yang ketiga adalah bahwa Allah memiliki kedaulatan atas segala sesuatu. Ayat ini juga mengingatkan saya yang mau saya bagikan pagi ini, bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrolnya Allah, ada di dalam kendali, di dalam kuasa, di dalam otoritasnya Allah yang luar biasa, memiliki kedaulatan. Dan dia mengasihi saudara dan saya, itu yang luar biasa. Bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Allah, itu mutlak, itu pasti. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di muka bumi ini yang menjadi sejarah bagi masa depan, bahkan dalam kehidupan hari-hari ini, ada berada di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kedaulatan, yang memegang awal dan juga memegang akhir. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita seringkali menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi permasalahan kehidupan yang membuat kita worry, membuat kita takut, membuat kita cemas. Tapi dengan mengingat Allah lah yang berdaulat dari segala keadaan dan situasi, juga waktu, biarlah kita sadar dan kita nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi khawatir yang berlebihan, karena firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kepada tangan Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong, menopang, dan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Saya rasa kita semua mengalami banyak pertolongan dan kesaksian dalam hidup kita yang kita bisa bagikan, ya. Boleh bagikan di kolom komentar, boleh bagikan sharing di grup-grup, kelompok-kelompok kecil, ya, komsel, dan lain sebagainya, untuk menceritakan kedahsyatan kedaulatan Allah yang memegang kedaulatan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita wajib mengingat Dia berdaulat atas hidup kita. Kita dapat percaya bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan dikatakan tidak sehelai rambut pun dari kita yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan dan Tuhan izinkan. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Saya simpulkan dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Saudara dan saya, umat berkemenangan Tuhan, umat GBI Victory yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menenungkan satu kekekalan dan kedaulatan Allah sebagai Alfa dan Omega, sebagai yang awal dari segala sesuatu dan akhir, dan Dia tetap ada sekalipun bumi ini berakhir, yang memegang kendali penuh dari yang awal dan akhir, juga memegang kendali penuh atas hidup kita, atas karir kita, atas penghidupan kita. Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kehadirannya yang kekal memberikan kita keyakinan bahwa kita hidup. Apa yang sudah kita alami masa depan ada di dalam rencananya yang saya percaya sempurna dalam hidup kita. Dengan menyadari hal-hal ini, kita diajak untuk hidup lebih tenang dan lebih lagi ada di dalam pengharapan akan Tuhan, bahwa bersandar kepada Allah dan Dia akan memimpin kita dari awal hingga akhir kehidupan kita dan menuju kepada kekekalan. Haleluya. Saya tutup dengan satu quotes dari A.W. Tozer, berkata demikian: Allah yang memulai segala sesuatu tidak akan meninggalkan rencananya. Kehendaknya selalu tercapai karena Dialah awal dan akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain dengan mengirimkan apa yang kita dapat dari renungan ini, membagikannya di kolom komentar, berbagi di kelompok-kelompok kecil, menyaksikan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang jadi dalam kehidupan kami semua atas kehendak dan kedaulatan Tuhan yang luar biasa, yang tentunya karena kasih dan setia menjaga kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati umat GBI Victory berkemenangan, terus alami kemenangan bersama dengan Tuhan
terus bersama dengan Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk devotion pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, melakukan segala sesuatu, percaya semua dalam kedaulatannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.